Salam sejahtera, renungan harian Menebret berjudul Dari Lodebar hingga Makan Sehidangan dengan Raja. Kisah Mephiboset, ditulis oleh pendeta Bremi Sondak. Ayat utama diambil dari kitab 2 Samuel pasal 9 ayat 1-13. Ayat inti, kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Kitab 2 Samuel pasal 9 ayat 7. Mephiboset adalah cucu Saul dan anak Yonatan. Ketika berusia 5 tahun, ia menjadi lumpuh karena jatuh saat pengasuhnya melarikan diri setelah kematian Saul dan Yonatan. Kita bisa baca dalam kitab 2 Samuel pasal 4 ayat 4. Sejak saat itu ia tinggal di Lodebar, sebuah tempat yang terpencil, tandus dan melambangkan kehidupan tanpa harapan. Namun suatu hari Raja Daud memanggilnya bukan untuk menghukum, melainkan untuk menunjukkan kasih setia demi perjanjiannya dengan Yonatan. Mephiboset berkata, lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Kitab 2 Samuel pasal 9 ayat 8. Tetapi Daud memulihkan seluruh milik Saul kepadanya dan memberikan kehormatan terbesar, makan sehidangan dengan raja setiap hari. Kita bisa baca kisahnya di dalam kitab 2 Samuel pasal 9 ayat 10-13. Kisah ini adalah gambaran indah tentang Injil. Kita semua adalah Mephiboset yang lumpuh oleh dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kitab Roma pasal 3 ayat 23. Kita hidup di Lodebar rohani, tidak mampu menyelamatkan diri. Tetapi Raja segala Raja, Yesus Kristus, memanggil kita bukan karena jasa kita, melainkan karena kasih karunia-Nya. Ellen G. White menulis, kasih Allah kepada umat manusia yang telah jatuh adalah suatu pernyataan kasih yang unik, kasih yang lahir dari belas kasihan kepada mereka yang tidak layak. Patriarchs and Prophets, halaman 63. Ia juga menegaskan, melalui jasa Kristus, orang berdosa yang bertobat diterima ke dalam keluarga Allah dan memperoleh hak istimewa sebagai anak-anak Raja Surgawi. Steps to Christ, halaman 62-64. Sebagaimana Mephiboset diterima di meja Daud, demikian pula orang percaya diundang ke meja persekutuan dengan Kristus, bukan karena kita layak, tetapi karena kasih karunia yang bekerja melalui pengorbanan Yesus. Hari ini mungkin ada yang merasa tidak berharga, gagal, atau terluka oleh masa lalu. Ingatlah, Tuhan tidak melihat keadaan kita saat ini. Dia melihat apa yang dapat dikerjakan kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Dari Lodebar menuju istana adalah perjalanan kasih karunia. Dari keterasingan menuju meja raja adalah undangan Injil bagi setiap orang yang percaya. Renungan, apakah Anda masih tinggal di Lodebar, rasa bersalah dan keputusasaan? Dengarkan suara Raja yang memanggil Anda. Di dalam Kristus, Anda bukan lagi orang buangan, melainkan tamu kehormatan di mejanya. Doa kita, Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau memanggil kami keluar dari Lodebar dosa menuju persekutuan denganmu. Terima kasih atas kasih karunia yang memulihkan dan menjadikan kami anak-anak-Mu. Tolonglah kami hidup sebagai orang yang telah menerima anugerah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah bergabung. Sampai berjumpa. Tuhan Yesus memberkati.